Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Di video kali ini aku mau beresin di area kamar belakang dulu ya teman-teman. Kemarin tuh spraynya baru aja aku cuci dan sekarang ini aku mau pasang. Walaupun jarang banget kamar ini itu dipakai untuk tidur, tapi tetap harus dirapihin ya teman-teman. Harus juga disprayin biar kelihatannya itu enak, terus juga kasurnya itu nantinya bersih ya. Dan di sini lanjut aku mau beresin mainan yang udah dimainin sama anak aku. Tadi tuh sehabis mandi mereka tuh pada main-mainan, sedangkan aku cuci piring bekas yang sarapan ya teman-teman. Jadi makanya ini tuh berantakan, tapi emang gak berantakan banget sih ya. Mereka tuh pada mainnya tuh cuma sedikit gitu ya teman-teman, tapi tetap aja emang harus dirapihin. Yang pertama aku lakuin itu selesai ngeberesin, yaitu pastinya nyapu ya teman-teman ke seluruh ruangan, karena pastinya ada kotoran ya teman-teman. Walaupun emang apalagi kamar ini itu jarang banget kita tempatin, tapi tetap ya teman-teman, ini tuh kamar aku jadiin untuk tempat sholat, jadi enggak yang kosong-kosong banget gitu ya. Jadi setiap aku sholat itu di kamar ini, alhamdulillahnya walaupun ini tuh jarang banget ditempatin, tapi aku memilih untuk tempat sholatnya itu di bagian sini, di bagian kamar belakang ini. Makanya kamar ini tuh selalu aku bersihin. Terus juga kalau misalkan lagi nyapu gitu ya, aku nggak lupa juga untuk nyapu di bagian kamar, jadi biar bersih ya teman-teman, selalu bersih, karena disitu kan tempat aku untuk sholat. Intinya kamarnya itu harus bersih lah ya, sama juga kamar yang di depan. Dan kamar depan ini posisinya anak aku lagi tidur, makanya kamarnya itu aku tutup ya teman-teman. Tapi tetap aku sapu ya, cuma nggak kerikot aja, karena takutnya nanti kalau misalkan banyak pergerakan itu nanti anak aku malah bangun gitu. Dan di sini lanjut untuk di bagian dapur, nyapu-nyapu juga, karena ya walaupun dapurnya secimit gitu ya, sempit, ini tuh tetap masih ada kotoran karena kita kan bekas jalan-jalan, apalagi bekas masak ya teman-teman. Dan di sini aku mau serok aja. Nah kayak gini sampah yang ada di dalam rumah aku ini lumayan banyak hari ini ya, karena yang butir-butiran yang bekas apa tuh yang di pintu itu pada jatuh. Dan ini aku lagi di tukang sayur yang di dekat rumah kontrakan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh jalan kaki aja udah sampai, dan aku udah selesai belanjanya. Aku ditemenin sama anak aku yang pertama. Ini tuh terik banget, padahal baru jam 10-an, tapi udah panas banget ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku tuang minyak. Ini tuh minyak yang dari sebelum aku pulang kampung atau pas di bulan Ramadan ya, jadi udah nggak kepake. Ini aku mau buang aja, tapi buangnya itu enggak di wastafel ya teman-teman, karena kalau misalkan buang di wastafel minyaknya ini itu bakalan menyumbat atau bikin mampet lah saluran pembuangan airnya ya teman-teman. Jadi aku taruh di botol, habis itu dibuang. Sebenarnya bisa sih dikumpulin gitu di botol besar, cuma aku mikirnya takutnya nanti di sini nggak ada penukaran untuk minyak jelantahnya, jadi ya udah aku buang seperti itu aja. Dan di sini lanjut aku bongkar belanjaan yang tadi aku beli. Di sini aku ada beli telur 1/4, terus juga bumbu-bumbu dan bahan masakan ya teman-teman. Dan pertama yang aku mau masak ini ada ayam goreng yang mau aku goreng, ayam ungkep yang kemarin masih ada sisaan, jadi aku mau goreng aja. Dan dilanjut untuk siapin bahan-bahan yang mau aku olah dan cuci-cuci bersih ya teman-teman. Terus juga sedikit beresin untuk di area dapur ini biar nggak terlalu berantakan.
Dan ayam gorengnya ini udah matang, aku ganti ke panci yang ada isi air karena aku mau rebus air terus dipakai buat ngerendam bihun ya teman-teman. Jadi bihunnya itu aku rendam pakai air panas. Dan di sini aku udah potong-potong bawang merah yang mau aku bikin bawang goreng. Tapi sebelumnya ini aku kasihin garam biar ada rasanya ya teman-teman. Terus juga biar dia bikin garing, itu sih tips dari bibi aku ya. Dan di sini lanjut aku mau bikin bumbu. Di situ ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten, lada, terus juga ada kapulaga, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk ya teman-teman. Dan di sini aku halusin pakai ulekan karena aku kan nggak ada blender, adanya chopper. Jadi kalau misalkan di chopper tuh nggak halus banget ya, berbeda banget sama blender dan ulekan ya. Walaupun ulekan aku juga nggak terlalu halus, jadi ya udah aku ulek aja ya teman-teman. Dan di sini udah selesai ngulek, aku lanjut mau ngegoreng emping. Ini aku goreng pakai minyak yang bekasan goreng ayam ya teman-teman karena masih banyak. Terus juga sekalian gitu minyaknya juga masih bagus, masih kuning gitu ya. Cuma emang ada kayak bekasan serbuk-serbuk dari bumbu si ayamnya. Ini aku goreng di api kecil ya teman-teman. Aku beli empingnya ini harga 5.000. Ini lumayan banyak ya teman-teman untuk aku karena ya kalau misalnya emping ini emang nggak terlalu banyak pakainya. Dan di sini lanjut selesai goreng emping, ini aku goreng bawang ya teman-teman. Ini di api atau di minyak panas, apinya itu api kecil. Pokoknya gorengnya tuh diaduk-aduk aja, jangan sampai gosong. Dan dia tuh kalau misalkan udah mau matang itu harus buru-buru diangkat, soalnya bawang ini masih proses menggoreng ya teman-teman walaupun udah diangkat. Jadi jangan sampai nunggu udah coklat banget baru diangkat, nanti hasilnya bakalan gosong ya teman-teman. Jadi aku diajarin itu seperti itu. Dan selesai goreng bawang, ini aku ngegoreng kentang sebagai pelengkap. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya teman-teman, aku mau bikin masakan apa. Jadi ini tuh goreng kentang yang bekasan minyak bawang terus minyak goreng ayam juga. Jadi alhasil kentangnya itu pada kayak ada gerindil-gerindil bekasan, pokoknya kotor lah intinya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau tumis bumbu yang udah aku alusin tadi, yang udah aku ulek. Ini tumis bumbunya pakai minyak sedikit aja ya teman-teman, jangan lupa diaduk-aduk. Terus tumisnya juga sampai benar-benar matang. Dan di sini aku sambil siapin bahan-bahan yang mau aku pakai lagi, dan aku rapihin juga sedikit di bagian meja dapur aku ini biar nggak terlalu berantakan ya teman-teman. Terus di sini aku ambil air, tuang ke panci atau ke wajan untuk ngerebus airnya karena ini bumbunya itu udah matang. Tapi nggak lupa aku aduk-aduk terus karena takutnya nanti malah gosong karena wajannya itu kan masih panas ya teman-teman. Ini bumbunya aku masukin, kalian bisa lihat ya, ada serai, daun salam, daun jeruk, bunga lawang, dan cengkeh ya teman-teman. Ini bumbu pelengkap yang dicemplungin. Terus lanjut ini aku masukin santan ya teman-teman karena aku mau bikin soto. Mungkin kalian dari awal tuh udah tahu ya aku bikin soto. Nah ini tuh soto santan requestan Pak suami, katanya mau yang ada santannya gitu biar lebih gurih ya. Ini aku aduk-aduk aja biar santannya itu enggak pecah ya teman-teman, karena kalau misalkan santannya itu udah pecah rasanya itu berbeda, enggak lebih gurih ketimbang santan yang enggak pecah ya teman-teman. Ini aduk-aduk aja sampai benar-benar matang. Dan udah selesai, ini aku mau siapin atau mau aku tata, itu isinya bihun, kentang,
kol, tomat, terus aku kasih ayam. Sebenarnya tadi tuh aku pingin beli toge, cuma kata pak suami nggak usah, pakai si kol aja. Dan ini aku tuang kuahnya agak banyak, habis itu kasih bawang goreng dan emping deh. Udah kayak gini aja. Dan di sini lanjut kita mau pada makan ya teman-teman. Tapi kalau aku nunggu dulu ya, ini aku mau suapin anak-anak aku dulu, soalnya aku ngerasa kayak masih kenyang gitu yang bekasan sarapan. Jadi aku mau suapin anak-anak aku dulu. Tapi di sini aku mau cicip rasanya, ternyata ya lumayan ya rasa soto buatan aku. Mungkin di next aku bakalan bikin lagi ya teman-teman. Kalau misalkan anak-anak aku ini pada suka dan suami aku ini pada suka, jadi mungkin nanti besok-besok lah gitu ya teman-teman, aku bakalan bikin lagi. Udah selesai makan, aku juga udah pada makan, udah istirahat juga sebentar. Ini lanjut mau ngerjain pekerjaan yang belum selesai ya teman-teman, yaitu ngepel. Karena hari ini tuh jadwalnya aku ngepel, posisinya anak aku ini udah pada tidur ya, jadi aku mau lanjut beberes rumah kontrakan aku. Ini aku ngepelnya untuk di bagian kamar itu pertama kali, atau air yang pertama kali aku pakai buat ngepel ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen beli pelan lagi, cuma aku masih menabung ya, mengumpulkan uangnya gitu ya, mengumpulkan receh kayak 1.000 2.000 gitu ya teman-teman. Pingin yang pelan yang air kotornya itu kepisah sama air bersihnya gitu loh teman-teman. Itu kan harganya sekitaran 250-an ya, jadi aku mau beli yang seperti itu. Ada sih emang yang lebih murah sekitaran ya di bawah 100, cuma aku mikirnya nanti bakalan cepat rusak pastinya, soalnya harganya itu lebih murah ya teman-teman. Tapi emang harga lebih murah juga nggak menjamin barangnya itu jelek ya teman-teman. Ada kok yang bagus, tapi aku memilih sekarang itu lebih percaya ke harga gitu ya teman-teman, karena ada barang ada harga gitu kalau kata kebanyakan orang. Nah jadi aku mulai sekarang itu lebih memilih untuk nabung atau nunda dulu beli barang yang emang menurut aku itu lebih awet. Karena belajar dari pengalaman ya teman-teman, ada beberapa barang yang aku beli harga murah lah gitu ya bisa dibilang. Jadi dia tuh kayak lebih mudah patah atau lebih mudah rusak gitu ya, ketimbang barang yang emang lebih mahalan dikit. Tapi ini tergantung ke selera masing-masing dan kemampuan masing-masing ya teman-teman. Jadi aku untuk membeli sesuatu sekarang itu melihat merek ya teman-teman, jadi disesuaikan aja sama kemampuan masing-masing. Kalau misalkan kemampuan kita untuk di harga segini ya segini nggak apa-apa, kalau misalkan mau nunda dulu ya lebih bagus gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku ngepel-ngepel di bagian depan kontrakan aku dan udah selesai. Ini lanjut aku ke bagian dapur ya teman-teman, karena tadi itu habis bekas masak dan bekas makan juga, pasti cucian piring ini itu numpuk ya. Jadi aku mau cuci aja langsung biar enggak terlalu numpuk nantinya ya teman-teman, karena kalau misalkan udah ditumpuk akhirnya aku malah kayak mager gitu untuk ngerjainnya. Ada yang samakah kayak aku kalau misalkan pekerjaan udah ditumpuk-tumpuk jadi kayak mager gitu buat ngerjainnya, padahal kalau misalkan udah dikerjain ya cuma sebentar gitu teman-teman. Dan udah selesai aku nyuci piring. Ini tuh hujan deras ya teman-teman, padahal aku baru aja ngepel, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.